Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yeremia pasal 33, teksnya ayat 14-26, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 14-18, apabila waktu Tuhan, ia akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Paragraf yang kedua ayat 19-26, jika Tuhan tidak menetapkan perjanjiannya dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi, ia akan menolak keturunan Yakub dan hambanya Daud. Itu artinya kalau Tuhan tidak penciptanya, Tuhan tidak akan menetapkan janjinya begitu. Artinya tidak bisa tidak menetapkan janjinya. Kesimpulan hari ini, Tuhan terus berjanji pembelian bukan karena hanya belas kasihan mereka, juga untuk kebenaran dan keadilannya. Sehingga Tuhan janji kepada kita akan tunas keadilan bagi Daud. Dia akan melakukan apa yang adil dan benar di seluruh negeri. Ialah Yesus Kristus. Setelah kerjaannya dipulihkan, keturunan Daud tak akan terputus duduk di atas tahta. Imam-imam dan orang Lewi juga. Tuhan berkata, jika siapapun bisa hentikan siang dan malam, datang pada waktunya, dia bisa hapuskan perjanjian dengan hamba-Ku Daud. Janji Tuhan itu tak akan dihapuskan. Ajaran cerita Allahnya pertama, pada waktu Tuhan menepati janji yang telah ia katakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda, Tuhan akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Dan tunas keadilan ini adalah Yesus Kristus. Kedua, Tuhan telah membuat perjanjiannya dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi, karena Ia pencipta dunia ini. Ketiga, demikian itu Tuhan tetap akan memulihkan keadaan keturunan Yakub dan hambanya Daud dan menyanyi mereka. Ajaran tentang manusianya, pertama, pada waktu Tuhan, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Apapun hari ini fokusnya keadilan Tuhannya. Kedua, seperti tentara langit tidak terbilang dan seperti pasir laut tidak tertakar, keturunan Daud akan tambah banyak dan orang-orang Lewi akan melayani Tuhan. Ketiga, orang-orang Kasim berkata, kedua kaum keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian mereka menghina umatnya. Dianggapnya bukan suatu bangsa lagi. Tetapi Tuhan akan memulihkan keturunan Yakub. Janjinya tetap akan ditetapkan. Aplikasi hari ini. Pertama, memanggil Tuhan dengan nama Tuhan keadilan kita dan berbuat dengan adil di dalam kehidupan sehari-hari. Fokusnya aja berbuat keadilan. Kedua, menerima pemerintahan dan aturan Tuhan atas seluruh cakrawala dan bumi, dan memberitakan janji Tuhan yang memulihkan dan mengembalikan umatnya. Ketiga, memberitakan tentang Yesus sebagai tunas keadilan yang melaksanakan keadilan dan kebenaran di dunia ini. Jadi, PR praktik hari ini memelihara sesama yang dalam kesusahan dan memberitakan tentang Yesus sebagai tunas keadilan yang Tuhan telah janjikan untuk menyelamatkan segala jiwa. Kita harus ingat tentang tunas keadilan Yesus, dan kita juga harus menjadi orang yang melaksanakan keadilan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.